Sebelum memasuki ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, tolong memilih doa. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Arieta izin. Budi Angka. Ada lagi? Vicky Angka. Teti Angka. Maisu Angka. Angka semua ya? Iya Bu. Baik, pada siang hari ini akan mempelajari tentang teks anekdot. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian melihat video yang telah Ibu share di grup kelas. Setelah melihat video tersebut, Ibu ingin bertanya, menceritakan tentang apa sih video tersebut? Pariwilara Indonesia yang sangat sederhana. Apa makna tersirat dari video tersebut? Ingin menyampaikan bahwa yang merupakan tindakan yang membanggakan. Ya, benar sekali. Dalam video tersebut, si penulis ingin menyampaikan bahwa korupsi bukanlah tindakan yang membanggakan dan tidak sepatutnya dimaklumi. Baik, kita masuk ke materi ya. Ya. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Dan yang terakhir, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Saya Bu. Teks anekdot yaitu sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Ya, benar sekali. Jadi teks anekdot yaitu cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Teks anekdot juga berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita baik fiksi maupun non fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Layaknya cerita, teks anekdot juga bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Dalam sebuah teks anekdot juga terdapat
Dan yang terakhir, terselip kritikan atau tujuan. Seperti tadi ya, ada makna tersiratnya. Kemudian struktur teks anekdot ada berapa? 5. Yang pertama, Aplikasi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Abstraksi biasanya berada di awal paragraf. Yang kedua, orientasi. Boleh dibacakan, Mbak? Orientasi merupakan bagian yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab Terjadinya krisis. Jadi ini awal mula terjadinya peristiwa ya. Kemudian krisis. Krisis merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Jadi di dalam krisis ini sudah terdapat kekonyolan dan menggelitik ya. Kemudian reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap, mencela atau menertawakan. Jadi reaksi ini tanggapan dari krisis ya. Jadi pahami? bisa. Yang terakhir moda. Boleh dibacakan Pak Nurul? Ya. Kode merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Ya. Moda merupakan akhirnya cerita, berakhirnya cerita. Kemudian ini adalah contoh teks anekdot. Panela bisa membacakan. Itu bagian yang pertama itu ada abstraksi buku yang seorang warga melapor kemalingan. Terusnya orientasi itu ada yang melapor, Pak, saya kemalingan. Terus polisi jawab, kemalingan apa? Pelapor mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Polisinya bilang, kemalingan kok beruntung? Terus habis itu krisis, pelapor bilang, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah palinya. Kemudian ada reaksi polisi, sudah bisa izin palinya untuk rekam. Belum, sambil menanya polisi dengan berkeheranan. Itu ilegal, ada saya tangkap. Kode pelapor, kayaknya bisa pasal tak berdaya. Ya, sudah jelas ya. Yang pertama bagian abstraksi. Abstraksi ini di awal paragraf. Dan yang kedua orientasi. Awal munculnya kejadian. Kemudian krisis. Krisis itu inti dari peristiwanya. Dan reaksi. Reaksi adalah tanggapan dari krisis. Kemudian koda. Koda adalah akhirnya cerita. Selanjutnya pola penyajian teks anekdot. Di dalam teks anekdot terdapat dua macam pola. Yang pertama berbentuk dialog, yang kedua berbentuk narasi. Yang terakhir unsur pembahasan teks anekdot. Ada berapa? 7. Yang pertama kalimat langsung. Ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Tidak. Tahu, saya belum. Kalimat yang berasal dari ungkapan atau pernyataan seseorang tanpa adanya
yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok yang terdiri dari kelompok 1, Alisa, Dewi, Rami, dan Regina. Bisa berkumpul di sini ya. Kelompok 2 ada Naila, Nadira, dan Nadia. Di sini. Kelompok 3 Nisa, Riket, dan Aima di sebelah sana. Dan kelompok 4 Adra, Farah, sama Nurul di belakangnya kelompok 2. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian KPD. Di situ udah ada instruksinya ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Oh.
Yang sudah bisa presentasi terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nilai dari kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami. Yang dipresentasi yang strukturnya aja ya. Struktur. Oh, struktur kebahasaan dari Bukan struktur ini. analisislah struktur teks anekdot. Bagian yang pertama abstrak itu terdapat pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang. Kemudian orientasi, di mana ada salah satu artis terkenal memanggil klien untuk meminta mata pembayaran hingga bagian klien langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak untuk Asia. Kemudian ada presis di
Buktikan dengan setelah beberapa jam Soimah pun memanggil klien untuk meminta nota pembayaran. Kemudian ada reaksi. Dibuktikan pada bagian Soimah, loh, mana uang kembalian saya? Sampai dengan pelayan dengan cekatan menjawab, dia tahu Pak, dia mana dari Keisha anak artis terkenal. Kemudian ada kode yaitu penutup Soimah. Dimulai dibuktikan dengan Soimah, pintar kamu, mereka anak artis. Nah, sedangkan saya kan penjual ikan. Sekarang mana kembalian saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ya dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kenapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Fitri, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok analisis dalam struktur teks anekdot. Abstraksi pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang. Lalu orientasi pada teks Stefano berapa semuanya 132.000 rupiah Kak. Stefano yang memang gak punya uang 50.000 rupiah langsung saja menyodorkan 2 lembar 100.000. Pelayan, ini Kak kembaliannya, sudah simpan saja buat keluarga kamu. Pelayan merasa senang karena menerima 68.000 rupiah dan langsung berterima kasih pada Stefano. Lalu setelah beberapa jam kemudian, Keisha yang juga anak artis terkenal memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Keisha berapa semuanya? Pelayan semuanya 127.000 rupiah Pak. Keisha menyodorkan 3 lembar 50.000. Pelayan, ini kan kembaliannya, sudah simpan saja untuk kamu. Pelayan langsung masukkan kembalian itu ke kantong dan berterima kasih banyak kepada Keisha. Krisis setelah beberapa jam, Soimah pun memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Soimah berapa? Pelayan semuanya 165.000. Soimah menyodorkan 3 lembar 50.000 dan menunggu beberapa menit kemudian Soimah, loh mana uang pembeliannya? Merupakan reaksi pelayan, kakak masa uang 5.000 rupiah saja dikembalikan. Tadi depan Keisha kembaliannya 68.000 rupiah dan 23.000 saya saja diberikan kepada saya. Masa kakak yang artis terkenal 5.000 saja minta dikembalikan? Soimah, tunggu dulu, kamu tahu siapa depan Keisha? Selanjutnya pelayan dengan cekatan menjawab, ya tahu Pak Devana dan Keisha anak artis terkenal. Terakhir kode, Soimah, pintar kamu tahu mereka anak artis. Dan sedangkan saya kan anak penjual ikan. Sekarang mana kembalian saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazatul Aulia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur abstraksi yaitu pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang. Struktur orientasi pada dialog Stefano yang pada struktur orientasi yaitu Stefano yang simpan saja tiap untuk kamu. Pelayan langsung melakukan kembaliannya itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak kepada Keisha. Reaksi yaitu pada dialog setelah beberapa jam, Soimah pun memanggil pelayan untuk meminta nota pembayarannya. Soimah berapa? Pelayan semuanya 145.000. Soimah menyodorkan 3 lembar 50.000 dan menunggu beberapa menit kemudian. Soimah, loh, mana uang kembalian saya? Pelayan, kakak, masa uang 5.000 rupiah saja dikembalikan? Tadi Devara dan Keisha kembaliannya 68.000 rupiah dan 23.000 saja diberikan ke saya. Masa kakak yang harus cuma 5.000 saja tidak dikembalikan? Soimah, tunggu dulu, kamu tahu siapa Devara dan Keisha? Pelayan dengan cekatan menjawab, ya tahu Kak.
belajar yaitu seiman, pintar kamu tahu mereka anak artis, dan sedangkan saya anak penjual ikan, sekarang anak kembalian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Cermatilah teks anekdot berikut, kemudian analisa dalam struktur teks anekdot. Yang pertama ada atraksi, dibuktikan pada suatu hari salah satu parlemen berwawasan membangun. Orientasi, dibuktikan pada Devana yang memang nggak punya uang 50 ribuan, langsung saja menyodorkan 2 lembar 100-an ribu. Krisis dibuktikan pada setelah beberapa jam kemudian Kesha yang juga anak artis terkenal memanggil klien untuk meminta nota pembayaran. Reaksi dibuktikan pada setelah beberapa jam Syaimah pun memanggil klien untuk meminta nota pembayaran. Kode dibuktikan pada teks Syaimah. Tunggu dulu, kamu tahu siapa Devana dan Kesha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dihubungkan ya. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik, lucu dan mengisahkan. Teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya. Struktur teks anekdot terdiri atas abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Pola penyediaan teks anekdot ada berbagai macam. Selain berbentuk teks narasi, dapat juga berbentuk dialog atau cerita bergambar. Unsur kebahasaan yang paling kentara dalam teks anekdot adalah kalimat langsung dan unsur kebahasaan lainnya, yaitu keterangan langsung, kalimat singular, kata kerja material, kalimat seru, konvensi, temporal, dan kalimat retoris. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih juga untuk kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelas